Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan salam sehat bagi kita semua. Sebelum melakukan aktivitas hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman kehidupan yang tertulis dalam kitab Yesaya 30 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Demikian firman Tuhan. Dan yang menjadi tema firman kehidupan kita adalah jangan pernah ragu dengan pertolongan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, umat Tuhan, yaitu bangsa Yehuda saat itu terancam oleh musuh mereka, yaitu bangsa Asyur. Keadaan itu membuat mereka meminta bantuan kepada pemerintahan Mesir. Umat Tuhan lebih mengharapkan pertolongan dari Raja Mesir daripada mengharapkan pertolongan Tuhan, Allah mereka. Umat Tuhan merasa sudah tertolong. Namun di sisi lain, Tuhan marah kepada mereka. Kemarahan itu disampaikan Nabi Yesaya dalam pasal 31 ayat 1. Di sana dikatakan, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Dalam penderitaan itu mereka sangat gelisah dan kacau, sehingga mereka lebih percaya bantuan manusia daripada pertolongan dari kuasa Allah. Jika di antara kita ada yang saat ini hidupnya sedang dalam keadaan terpuruk dan kacau, sama seperti yang dihadapi bangsa Yehuda saat itu, apakah yang akan kita lakukan? Berserah kepada Allah atau meminta pertolongan kepada dunia ini? Menghadapi persoalan yang begitu berat dan jawaban Tuhan seolah-olah tidak ada, itulah yang sering membuat kita berpaling dan tidak setia beriman pada pertolongan Tuhan Yesus. Nah, firman kehidupan kita hari ini mengingatkan agar kita jangan terburu-buru dulu untuk meminta pertolongan kepada manusia dan mengabaikan Tuhan. Kita diingatkan agar kita membawa dan menyerahkan masalah kita kepada Tuhan. Kita serahkan di dalam doa dan permohonan yang sepenuhnya kepada kuasa dan pertolongan Tuhan. Ketika masalah, kesesakan, dan penderitaan datang menerpa hidup ini, sangat sulit sekali untuk menahan tidak berkata-kata. Karena biasanya kita langsung mengeluh, bersungut-sungut, bahkan mengomel, seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel dengan berkata, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Keluaran 14:11-12. Mereka bersungut-sungut dan tidak bisa menahan diri dengan mengambil sikap diam dan tenang, menyerahkan segala persoalan dan beban hidupnya kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Petrus menasihati, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. 1 Petrus 4 ayat 7b. Dalam hidup ini, kita akan bertemu dengan masa-masa sulit. Saat kesulitan datang, apakah yang akan kita lakukan? Yang paling tepat adalah jangan panik, selesaikan dengan tenang, yakin akan pertolongan Tuhan. Walaupun hingga saat ini masalah belum bisa teratasi, tetaplah tenang dan tidak panik. Sebab firman kehidupan hari ini menyampaikan kepada kita semua, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Orang yang bertobat dan diam, tidak bersungut-sungut, maka Tuhan akan selamatkan. Dan jika kita dapat tenang dan percaya kepada Tuhan, bahwa Dia akan memberikan pertolongan,
Di sanalah letak kekuatan kita. Tenang menghadapi persoalan, kita mendapatkan kekuatan. Tetapi jika kita panik, maka kekuatan akan jauh dari kita. Demikianlah firman kehidupan kita. Selamat beraktivitas. Tetaplah semangat dan jangan lupa mematuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang menyertai kami dan telah menghantar kami kepada hari yang baru. Biarlah kiranya anugerah-Mu yang juga menjadi andalan kehidupan kami sepanjang hari ini. Berkati kami, jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan yang memberikan kesehatan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itu kiranya yang menyertai kamu. Amin.